Bab 77. Kembali ke Kekaisaran Xiao dengan bantuan Sang cukup terkenal karena keramahan dan kebaikannya di daratan timur. Xiao Wei yang ditatap langsung menunduk dengan tubuh bergetar. Sedangkan Tang Lima langsung menyembunyikan tangannya, yang di mana tempat cincin penyimpanannya terpasang. Melihat hal itu, Xiao Wei ikut-ikutan menyembunyikan tangan di mana tempat cincin penyimpanannya terpasang. Long Yuan dan Lang Zai langsung tertawa terbahak-bahak melihat kelakuan kedua jenderal tersebut. Sedangkan Chen Tian langsung kesal, karena tahu apa yang dipikirkan kedua jenderal itu. Kalian berdua ini, aku tidak akan mengambil harta kalian. Walaupun aku gila harta, tapi aku masih tahu mana yang benar dan salah. Begitu juga untuk kalian, jika kalian pengkhianat atau berbuat jahat yang mana merugikan orang, maka aku akan membunuh dan menjarah seluruh harta kalian. Tapi kalian berdiri di jalan yang sama dengan kami, jadi kalian tidak perlu berlebihan. Chen Tian sangat kesal dengan kelakuan kedua jenderal ini, seakan-akan ia adalah penjahatnya. Tubuh Tang Lima dan Xiao Wei langsung bergetar bercampur malu, saat mendengar suara kesal dari Chen Tian. Mereka sadar jika diri mereka terlalu berlebihan akan hal ini. Maafkan saya senior sang penjara. Keduanya langsung meminta maaf dan ingin bersujud, namun sebuah aura dari Long Yuan menahannya. Karena takut Chen Tian akan lebih marah, jika ada orang yang bersujud kepadanya. Suasana menjadi tegang beberapa saat, hingga sebuah suara memecah keheningan. Apa tujuan kalian kemari? Langsung saja ke intinya, ucap Long Yuan. Mendengar itu, Tang Lima ingin menjawab. Namun Xiao Wei lebih dulu menjawab pertanyaan Long Yuan. Kami, kesini meminta izin kepada Kaisar Tang, untuk meminta bantuan untuk melawan orang berjubah hitam, bersama para pemberontak. Kekaisaran Xiao kini dalam kondisi kritis. Mendengar itu, membuat Long Yuan, Lang Zai dan Chen Tian semakin heran, karena di sana sudah ada Bai An. Mereka yakin jika Bai An bisa melawan semua orang berjubah hitam walaupun orang berjubah hitam bergabung sekalipun. Merenung beberapa saat, sebuah ide muncul di pikiran Chen Tian. Apakah yang di sana banyak harta yang bisa dijarah dari musuh? Chen Tian bertanya dengan nada bersemangat. Mendengar pertanyaan Chen Tian, membuat semua orang melongo, karena otak Chen Tian selalu saja harta jarahan. Benar senior sang penjara, jawab Xiao Wei agak terbata-bata. Mendengar itu Chen Tian bersemangat dan melirik ke arah Long Yuan untuk meminta kesepalatan. Long Yuan langsung berpikir, apakah ia akan meminta izin lebih dulu kepada Bai An atau tidak. Aku harus meminta izin dulu, ucap Long Yuan. Mendengar itu, Chen Tian langsung cemberut. Tidak perlu meminta izin, aku ingin membuat kejutan kepada Aner, balas Chen Tian dengan serius menatap Long Yuan. Lang Zai yang dari tadi mendengar itu. Kini darahnya mendidih karena ingin bertarung melawan orang berjubah hitam, lalu ia berkata. Benar kata Junior, kita tidak perlu meminta izin, kita akan membuat kejutan. Mendengar kata-kata Lang Zai dan Chen Tian, Long Yuan hanya menghela nafas, ia agak ragu akan hal ini. Baik tapi, siapa yang akan menjaga di sini? Tanya Long Yuan. Guru, saudara Long Yuan. Chen Tian dan Lang Zai langsung berseru secara bersamaan, membuat Long Yuan kesal karena, mengapa harus dia? Aku tidak mau, jawab Long Yuan. Kalau bukan saudara Long Yuan, lalu siapa lagi? Tanya Lang Zai. Itu kamu saja saudara Lang. Long Yuan menjawab. Lang Zai langsung tidak terima hingga terjadi perdebatan cukup panjang antara Long Yuan dan Lang Zai, sedangkan Chen Tian hanya membiarkannya saja, lalu memandang ke arah kedua jenderal yang kini sedang ternganga. Biarkan saja mereka seperti itu. Chen Tian langsung memberitahu jika mereka selalu seperti itu. Tang Lima dan Xiao Wei langsung mengangguk, kenapa kau bisa meminta bantuan ke sini? Jenderal Xiao Wei. Chen Tian yang cukup heran langsung bertanya. Xiao Wei agak gugup saat ditanya, tapi ia memberitahu dengan jujur kepada Chen Tian kalau namanya kini menjadi terkenal ke seluruh benua daratan, saat Chen Tian membantai semua pengkhianat, pemberontak dan menjarah semua harta mereka. Hingga Xiao Wei mencoba mencari bantuan ke sini. Chen Tian mengangguk dengan bangga, oh ya, sebenarnya kau tidak perlu meminta bantuan ke sini, karena di sana ada orang yang jauh lebih kuat dari kami semua yang ada di sini, tapi aku cukup heran, apa yang dilakukan Aner di sana ya? Mendengar ucapan Chen Tian, Xiao Wei dan kaget luar biasa, mereka berpikir-pikir, jika ada orang di sana yang lebih kuat mengapa aku tidak mendengar namanya? Namanya pasti akan terkenal. Sedangkan Tang Lima tahu akan itu, karena sudah diberitahu oleh Kaisar Tang,
jika semua orang kuat ini mempunyai pemimpin yang dipanggil Tuan Muda. Namun ia heran dan berpikir sama dengan Chen Tian, apa yang dilakukan Bai An di sana. Xiao Wei ingin bertanya, namun mengurungkan niatnya karena berpikir itu kurang sopan. Menyadari hal itu, Chen Tian langsung berkata, orang yang aku maksud adalah adikku dan dua orang di belakangmu ini, adalah pengikut setianya, dan yang kau lihat masih ada dua, belum lagi yang sedang berkultivasi dan di daratan timur. Mereka semua mempunyai kekuatan yang setara, ucap Chen Tian, lalu menambahkan. Hanya aku dan murid-murid dari adikku yang terlemah. Kini Xiao Wei dan Tang Li tenganga hingga mulut mereka terbuka lebar, saat mendengar kata-kata dari Chen Tian. Tubuh mereka agak bergidik, jika pengikut mereka sekuat ini, bagaimana dengan orang yang dimaksud Chen Tian? Pikiran kedua jenderal tersebut kini melayang entah kemana. Banyak sekali pikiran-pikiran liar yang mereka pikirkan, hingga sebuah suara menyadarkan mereka. Junior, aku yang akan pergi bersamamu dan juga orang ini. Lang Zai langsung memberitahu Chen Tian, sambil menunjuk Jenderal Xiao Wei. Long Yuan akhirnya mengalah setelah berdebat dengan Lang Zai, dan ia yang akan tetap berjaga di sini. Chen Tian langsung mengangguk, begitu juga dengan Xiao Wei. Terus kapan kita akan berangkat? Chen Tian bertanya sambil melirik Xiao Wei. Xiao Wei yang ditanya langsung menjawab dengan cukup semangat, lebih cepat itu lebih baik senior, karena di sana sedang kritis. Chen Tian dan Lang Zai saling menatap, lalu melirik ke arah Long Yuan yang kini mengangguk ke arah mereka. Kita akan berangkat bertiga saja, itu membuat kita sampai dalam beberapa jam. Lang Zai langsung memberitahu Xiao Wei dan Chen Tian. Tang Lima ingin bertanya. Karena ia terlihat ingin ikut, tapi Long Yuan melarangnya dan menyuruhnya kembali ke Kekaisaran Tang untuk tetap menjaga keamanan di sana. Karena Long Yuan takut jika ada yang tahu Jenderal Tang Lima pergi, itu akan memanfaatkan para pemberontak. Tang Lima langsung mengangguk dan apa yang diucapkan Long Yuan itu benar. Tang Lima langsung pamit undur diri, setelah itu hanya mereka berempat yang ada di sana. Kami berangkat saudara Yuan. Long Yuan langsung mengangguk saat mendengar Lang Zai pamit untuk pergi. Bab 78. Bertemu Kaisar Xiao Chu dan ketegangan. Setelah berpamitan dengan Long Yuan, kini Lang Zai, Chen Tian dan Xiao Wei sedang melesat keluar dari kota Yanjing. Setelah keluar dari kota dan berada di tempat yang sepi, Lang Zai langsung berhenti diikuti Chen Tian, sedangkan Xiao Wei agak heran namun ikut berhenti. Xiao Wei terbelalak melihat dirinya diselimuti oleh energi dari Lang Zai dan dibawa terbang tiba-tiba tanpa persiapan terlebih dahulu. 3 jam telah berlalu, kini Lang Zai langsung turun saat melihat kota yang besar, itu adalah ibu kota Kekaisaran Xiao. Usyah, Huek, Huek. Xiao Wei langsung muntah-muntah saat diturunkan. Chen Tian terkekeh melihat itu, karena ia juga pernah melakukan itu, saat ia dibawa gurunya Long Yuan untuk pergi berlatih 10 bulan lalu. Xiao Wei kini melirik Lang Zai dengan tatapan ngeri, ia bersumpah tak akan mau ikut terbang lagi bersama Lang Zai, itulah yang ada dalam hatinya. Apa sudah selesai? Xiao Wei tersadar dari lamunannya saat Lang Zai bertanya, Sudah senior? Ayo ikuti saya, kita akan lewat sini. Jawab Xiao Wei mengajak Lang Zai dan Chen Tian menjauhi ibu kota Kekaisaran Xiao. Chen Tian heran mengapa ia dibawa menjauhi kota, untuk Lang Zai hanya diam saja dan mengedarkan spiritualnya untuk melihat apa yang ada di sini. Lang Zai langsung mengangguk saat merasakan itu. Chen Tian yang merasakan Lang Zai sedang mengedarkan spiritualnya untuk mengetahui apa yang ada di sini juga ikut mengedarkan spiritualnya. Chen Tian langsung bertanya, mengapa kau membawa kami ke gubuk kecil dan hanya ada beberapa orang saja di sana, termasuk aku lihat ada orang yang setara tingkat nirwana akhir. Chen Tian agak bingung, ia mengira akan dibawa ke istana, tapi pikirannya salah. Maka dari itu ia langsung bertanya. Mendengar pertanyaan dari Chen Tian, dengan cepat Xiao Wei menjawab. Di sanalah tempat Kaisar Xiao bersembunyi dari orang-orang berjubah hitam yang ingin memburunya. Sedangkan di istana, ada penasihat kami yang menyamar menjadi Kaisar Xiao. Jika terjadi apa-apa maka, dengan rela penasihat mengorbankan nyawanya demi melindungi yang mulia. Chen Tian mengangguk-angguk saat mendengar jawaban dari Xiao Wei. Sedangkan kini Kaisar Xiao Chu bersama beberapa orang setianya sedang berkumpul menunggu Jenderal Xiao Wei kembali sambil merencanakan apa saja taktik yang dilakukan untuk melawan orang-orang berjubah hitam. Saat sedang berdiskusi, Kaisar Xiao Chu bersama beberapa jenderal, menteri dan penasihat, merasakan aura dari Jenderal Xiao Wei bersama 2 orang.
Satu orang berada di tingkat nirwana puncak dan satu orang aku tidak tahu berada pada tingkat apa. Namun aku merasa ia jauh lebih kuat dari tingkat nirwana. Kaisar berseru dengan cukup kaget, hal itu membuat yang lain membelalakan matanya saat mendengar seruan Kaisar Chu. Walaupun orang yang Kaisar Xiao Chu rasakan itu terlihat seperti manusia biasa dan sengaja menghilangkan energinya, agar terlihat seperti manusia biasa. Namun Kaisar Xiao Chu telah lama melintang di dunia kultivator, jadi ia cukup tahu tentang ini. Ia juga tahu tingkatan-tingkatan setelah alam fana itu. Dengan cepat Kaisar Chu keluar bersama yang lain untuk menyambut Xiao Wei bersama orang yang akan membantunya. Kaisar Xiao Wei kini semakin terkejut saat melihat dua pemuda yang mempunyai kekuatan besar masih terlihat muda. Terlebih lagi Chen Tian. Salam yang mulia. Xiao Wei langsung berlutut satu kaki, memberikan hormat kepada Kaisar Xiao Chu. Yo, apa kabar Kaisar Xiao? Dengan santai Chen Tian menyapa Kaisar Xiao, hal itu cukup membuat orang-orang yang berada di belakang Xiao Chu agak geram, namun tidak berani bertindak. Karena itu akan beresiko. Berapa umur Anda, senior? Xiao Chu tidak mempermasalahkan kelakuan Chen Tian, ia malah bertanya, karena usia Chen Tian terlihat sangat muda. Mendengar itu Xiao Wei dan yang lain kecuali Lang Zai kaget, saat mendengar Kaisar Xiao Chu memanggil Chen Tian senior. Mereka sadar jika ada orang yang lebih kuat harus dihormati dengan sebutan senior. Namun seorang kaisar memanggil yang lebih muda, dengan sebutan senior walau tingkatan kultivasinya lebih tinggi itu tidak pernah mereka dengar. 21 atau mungkin 22, aku lupa akan hal itu. Jawab Chen Tian santai. Kaisar Xiao Chu mengangguk, ia sebenarnya ingin mencoba mengecek usia tulang Chen Tian, namun itu kurang sopan menurutnya. Kaisar Xiao Chu lalu memandang Lang Zai. Tiba-tiba saja tubuh Kaisar Xiao Chu langsung lemas, karena ia mempunyai mata yang cukup jarang orang punya, walau di dunia atas benua atas sekalipun. Mata itu bisa melihat tingkat kultivasi seseorang, bagaimanapun ia menyembunyikannya. Lang Zai tahu akan hal itu jadi ia membiarkan dirinya diperiksa, karena Lang Zai merasa Kaisar Xiao Chu adalah orang yang cukup baik. Holy Monarch Puncak, seru Kaisar Xiao Chu dengan tubuh bergetar. Orang-orang yang di belakang juga, yang pernah diberitahu tentang tingkatan di atas alam fana. Kini mereka juga terkejut luar biasa dengan tubuh bergetar keras. Berbeda dengan Xiao Wei, walau ia tahu tentang tingkatan di atas alam fana, ia tidak terlalu memikirkan tingkatan Lang Zai. Namun ia memikirkan tentang Bai An, orang sekuat ini bisa Bai An buat menjadi pengikut setia. Bagaimana dengan Bai An sendiri? Walau Xiao Wei tidak tahu nama Bai An. Salam senior, ucap Kaisar Xiao Chu dan yang lain dengan terbata-bata bercampur gugup. Berhentilah menjadi kaku seperti ini, lebih baik kau menjelaskan apa maksudmu meminta bantuan. Ucap Lang Zai dengan santai. Lang Zai sebenarnya cukup kaget, karena Kaisar Xiao dan yang lain tahu tentang tingkatan setelah alam fana, namun ia langsung menutup keterkejutannya. Kaisar Xiao Chu dengan cepat mengangguk, bercampur malu, takut, karena malu membuat Lang Zai berdiri terlalu lama, takut karena terlalu lancang melihat tingkat kultivasi Lang Zai. Kini mereka telah duduk di gubuk yang sederhana, senior, kita akan menyerang ke kota tempat para pangeran pengkhianat itu membuat markas, sambil membebaskan putraku satu-satunya yang setia. Dia ditangkap oleh kakak-kakaknya yang menjadi pengkhianat dan bersekutu dengan orang berjubah hitam. Aku takut putraku dibunuh oleh mereka, jadi aku ingin melawan mereka dan membebaskan putraku. Xiao Chu melihat Lang Zai dan Chen Tian yang diam melihat ke arahnya, Xiao Chu lalu menambahkan. Berapa banyak pasukan yang kita bawa? Senior, Chen Tian melirik ke arah Lang Zai yang diam saja, hal itu membuat suasana menjadi hening karena tegang. Kaisar Xiao Chu kini menjadi gugup, karena takut ada kata-kata salah yang ia ucapkan tadi sehingga membuat Lang Zai menjadi diam. Keheningan cukup lama terjadi, orang-orang Kaisar Xiao, seperti jenderal, menteri, penasihat kini berkeringat dingin, karena ketegangan ini. Mereka lebih baik menunggu di luar atau tidak akan mau ikut jika hal ini akan terjadi. Itulah yang ada dalam benak mereka masing-masing. Bersambung.